Kali ini kita bersama seorang anak muda berprestasi, kelas dunia, ini bukan kelas kaleng-kaleng. Aero Sultan Anshar. Saya dengar dari mulai kecil sudah mendalami olahraga sport air ya, jet ski. Gimana rasa jadi juara? Orang selalu bilang aku sombong. Oh ya? Iya, selalu aku dapat itu. Aku bilang ya terserah. Sombong sama percaya diri mungkin bisa dibilang beda tipis. Bukannya sombong, cuman kita harus tahu diri kita juga. Kita nggak bisa bilang kayak, aduh gue bisa kalah nih. Ya mentality yang kayak gitu yang udah ngancurin mental kita juga. Menang sebelum menang. Siapa panggilannya? Aku Aero. 19 aku pergi dapat juara dunia. Di mana tuh juara? Di Arizona, Lake Havasu. Terus 2020 balapan yang sama. Jadi setahun berikutnya 2020 lawan terberat dari mana? Amerika. Kalau jet ski ini. Amerika tuh. Pakai apa? Seidu atau pakai? Aku sih sebenarnya nggak ada real contract beneran, cuman aku cari selalu mana yang the best buat kelas tertentu. Ada aku yang kemarin Asian Games Mas. Aku perak. Nah, kita juga lompat gitu nggak? Ada. Rintangan ada. Jadi sebenarnya gini, kalau freestyle beda. Kalau aku kan balap. Aku sama adik aku, Indonesia tuh terkenal jago di ombak gede. Kita bener-bener dominate di ombak gede, ngalahin Amerika gila-gilaan. Kita bisa overlap. Kayak aku gitu pernah ke satu overlap yang juara 2. Yang kedua di overlap lagi. Cuman waktu itu 10 lap. Jadi kita dua kejar lagi. Jadi dari satu lagi. Ya kita katakan. Are you ready? Hai guys, kita bersama lagi di Bamsu Channel. Ngobrol sampai ngompol, ngobrol asik sampai ngomong politik. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bersama seorang anak muda berprestasi, kelas dunia, ini bukan kelas kaleng-kaleng. Aero Sultan Anshar. Betul namanya kan? Aero Sultan Anshar. Sultan Anshar. Aero Sultan Anshar. Kok namain Aero? Karena kakek dulu angkatan udara. Oh, penerbang ya? Oh, makanya dinamakan Aero. Guys, ini Sultan ini umurnya masih 25 dan minggu depan atau besok? Minggu depan akan ulang tahun yang ke-26 ya. Nah, kita belum tahu nih udah punya pacar atau belum, atau justru banyak pacaran. Sultan, gimana rasa jadi juara? Saya dengar dari mulai kecil sudah mendalami olahraga sport air ya, jet ski, dan menjadi salah satu pembalap jet ski kelas dunia yang sangat disegani, beberapa kali jadi juara dunia. Tapi sialnya justru kurang perhatian dari kita semua yang dari sini. Tidak saja pemerintah, pasti kita semua ikut bertanggung jawab. Misalnya ketika Aero akan bertanding kemarin Asian Games ya? Kemarin Asian Games. Kemudian Aero memasukkan beberapa unit jet ski untuk balap. Tapi tidak ada effort dari pemerintah sebagai cepat keluar dari bea cukai, sehingga waktu yang diperoleh oleh Aero untuk berlatih sangat minim. Betul Aero? Betul. Nah, coba ceritain suka dukanya, apa rasa jadi juara? Suka dukanya sebenarnya banyak banget. Sekolah selesai nggak? Selesai. Kita kira aja sih selesai sekolahnya. Sekolah di mana dulu? Aku tadi dari sini Mentari, terus ke Global. Mentari itu apa? Itu SD, SMP, SMA-nya di Global, terus kuliah di US sampai selesai. Nah, jadi beriringan antara sukses sekolah dengan sukses prestasi di olahraga. Gimana suka dukanya dan apa enaknya jadi juara? Kalau enaknya itu apa banyak cewek? Justru menurut aku ya, kalau ada cewek malah ganggu mungkin ya. Karena waktu itu maksudnya
Tapi nggak berubah selera kan? Bukan karena nggak suka laki kan nggak kan? Enggak. Cuma maksudnya kayak karena kan kita tahu pasti harus ada ngebagi kan. Oh ya, ngebagi waktu itu mungkin yang bisa dibilang lebih effort lah. Karena untuk latihan sendiri kita perlu waktu, dan untuk misalnya kalau dekat sama orang lagi pasti juga perlu waktu. Ya. Jadi selama di Amerika fokus sekolah sama latihan, mendalami olahraga. Ya. Nah pertanyaan belum dijawab nih, apa enaknya jadi juara? Kalau untuk enaknya itu bisa dibilang bangga sih. Bangga karena apa yang kita kerjain, apa yang kita kerja keras terus selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya berbuah hasil. Ya, berbuah hasil. Dan itu yang sebenarnya nggak bisa digantiin sih menurut aku. Kayak kita nggak bisa ngebeli title juara dunia. Kayak berarti kerja keras dong. Iya, maksudnya kita bagaimana semua juga membagi waktu antara sekolah, kuliah ya dengan waktu untuk latihan misalnya? Aku selalu kayak ngambil kelas tuh siang karena aku tahu, aku bilang kalau aku bilang apa juga kan kayak harus sekolahnya agak lama, nggak bisa buru-buru. Jangan diburu-buruin. Aku nanya juga, Pak, ini nggak bisa buru-buru. Kalau ini buru-buru, salah satu ada yang kena korban. Jadi kalau dilamain, oke apa enggak? Dia bilang nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Yang penting paralel jalan. Dan akhirnya berhasil. Iya. Nah, terus bagi waktunya itu pagi olahraganya, latihannya. Pagi olahraga, terus masuknya jam 10-11, keluarnya tergantung harinya. Sore, udah agak-agak sore, malam aku latihan lagi. Dulu di Amerika di mana? Aku di SF, terus San Francisco. Ya. Oke. Habis itu kebanyakan di LA sih. Sama kalau latihan jet ski-nya, kalau nggak di Arizona, di Orlando. Bersama dengan para penggemar jet ski juga di sana ya. Tapi kalau minder nggak kan badannya kecil dibanding dengan orang Amerika gitu? Enggak, aku sama sekali nggak minder. Aku malah aku bukannya orang selalu bilang aku sombong. Oh ya? Iya, selalu aku dapat itu. Aku bilang kayak terserah. Karena Indo kecil belagu lah gitu kan. Aku kan dibanding orang Amerika lebih tinggi kan? Iya, banding orang-orang Amerika aku agak kecil. aku cuma bilang sombong sama percaya diri mungkin bisa dibilang beda tipis. Aku bilang aku tahu skill aku tahu aku siapa, aku tahu aku punya barang yang aku bisa capable untuk bawanya. Jadi dan aku confident, yakin punya bakat. Iya, dan aku yakin aku udah latihan yang lebih dari mereka yang aku bisa bilang kalau kayak I'm the best. Bukannya sombong, cuman kita harus tahu diri kita juga. Kita nggak bisa bilang kayak, aduh gue bisa kalah nih. Ya mentality yang kayak gitu yang udah ngancurin mental kita juga. Jadi aku selalu mikir kayak, nih ngomongnya jadi kayak lo tuh semua nggak ada apa-apanya. Gue harus menang. Jadi kita harus mentality aku selalu menang sebelum menang. Itu menang sebelum menang tuh menang dalam sisi mental duluan ya. Kita guys, dengerin tuh guys. Kalian sebagai anak-anak muda milenial yang pertama untuk mencapai sukses harus percaya diri. Betul ya? Percaya diri, kemudian tahu apa yang ku mau. Nah, sehingga dengan demikian maka kita tahu apa kemampuan kita dan itulah kelebihan yang harus kita tonjolkan untuk mengalahkan lawan-lawan. Jadi Aero ini sudah membuktikan bahwa percaya diri bukan sombong. Tapi meyakinkan pada diri kita bahwa kita mampu untuk melakukan yang orang lain mungkin tidak bisa melakukan. Kita bisa melebihi dia. Jadi jangan keliru, percaya diri itu bukan sombong. Dan orang seperti Aero ini selalu yakin menang sebelum perang. Nah itu paling penting tuh. Maksudnya kalau suka dulu. Sukanya tuh lebih ke travelingnya, ketemu banyak teman di luar dan banyak connection yang bisa kita kembangin mungkin nantinya. Gimana Aero menghindari pergaulan metropolitan di Amerika yang nggak jauh dari narkoba, pesta-pesta, free sex dan selanjutnya? Gimana Aero menghindari itu? Atau justru sikit-sikit lah nyentuh itu? Enggak, aku sama sekali enggak. Aku bisa bilang kayak, langsung tarik garis ya. Karena kayak aku mau dites urine sekarang aja aku berani. Karena emang aku gini,
gitu-gituan kan hanya orang yang nggak percaya diri. Yes, right. Aku cuma bilang kalau orang-orang kayak gitu nggak bisa ngadepin hidupnya, ya makanya mereka pakai gituan untuk lari dari kenyataan. Bisa halusinasi dari kenyataan, halusinate sendiri dengan dunia yang menurut dia sebenarnya nggak mau ada masalah lain. So guys, dengerin. Jadi pakai narkoba, bergaul bebas itu bukan bukan sesuatu yang kalian disebut modern. Enggak. Aero udah buktikan bahwa dia bisa menghindari pergaulan bebas, menghindari narkoba, pada kehidupan yang positif tetap menonjol dan top kan begitu. Iya. Karena anak-anak muda kita nih, milenial kita nih masuk ke dunia itu ingin diakui oleh lingkungannya, oleh komunitinya. Nggak perlu kan Ero ya? Nah, itu menurut aku apa ya? Aku ngerti sih itu ada orang-orang yang tidak percaya diri. Iya, aku tahu banyak orang yang nggak percaya diri, lingkungannya seperti itu, masuk terus ke bawah. Mau nggak mau. Buat aku orang-orang yang kayak gitu kayak basically emang belum ada jati dirinya aja. Dia harus ketemuin jati diri dia siapa, dia gimana, sampai akhirnya dia mungkin baru stop. Cuman rata-rata orang yang udah kena gituan nggak akan bisa stop. Jadi aku juga selalu nyari temen yang aku bisa bilang temen tuh sangat sedikit. Even kita bisa bilang teman banyak. Satu musuh terlalu sedikit. 1 juta teman terlalu nggak kurang banyak. Cuman kita juga harus tahu teman sedikit, satu musuh banyak, terlalu banyak. 1 juta teman terlalu sedikit. Betul. Cuman ya kita juga harus tahu lingkungan, kan kita pasti punya circle kan. Circle untuk kita main apa, dan aku selalu juga ngejaga satu sama lain circle-nya. Jadi jangan sampai aku masuk di dunia yang misalnya tiba-tiba teman aku udah mulai aneh, ngarahnya ke nggak jelas, aku juga harus remind dia kalau lo gini-gini, sorry to say, tapi lo bye-bye. Terus godaan terberat lainnya selama kehidupan metropolitan di Amerika itu selain godaan narkoba segala macam, apalagi perempuan. Bro and sis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.